Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Haleluya. Luar biasa. Indah sekali malam ini. Saudara, apa yang saya bagikan buat saudara malam hari ini, saya mau katakan ini penting sekali. Karena begini saudara, saya mau bicara sedikit. Beberapa minggu, khususnya minggu terakhir ini, sudah jalan 2 kali. Kita sepakat bahwa semua kelompok-kelompok pendoa syafaat dari setiap departemen, setiap hari Sabtu digabung kekuatannya, ditambah dengan siapapun yang mau bergabung, dan sampai hari ini terbuka bagi setiap saudara. Kita janji ada waktu di mana akan berdoa bersama-sama setiap jam 8 malam hari Sabtu. Tadinya pada tahun yang lalu, saya dengan beberapa teman saja yang buat itu setiap jam 8, setengah 9, kami kumpul di sini lalu kami buat lingkaran kecil dan kami berdoa. Sejak kami pindah di belakang, tiap Sabtu dikerjakan seperti itu. Nah, tapi saya merasa bahwa masuk tahun 94 ini, saya katakan pada awal tahun yang lalu, Tuhan memberikan ayat dalam Mazmur pasal yang ke-91. Dan kalau kita baca, menurut para komentator Yahudi kuno, itu merupakan Mazmur yang tercipta pada waktu mereka menghadapi demonic attack atau serangan kuasa gelap. Tetapi Mazmur itu justru memberikan jaminan bahwa Allah akan memelihara, Allah akan menjagai, Allah akan memproteksi akan kehidupan kita. Hanya syaratnya kita harus tinggal dalam hadiratnya dan kita ada di bawah bayang-bayang dari El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Nah saudara sekalian, ketika saya ke Jakarta hari Senin yang lalu, ada beberapa saudara yang sharing dan mereka berkata, tahun ini mereka berkata begini, Pak, Tuhan memberikan ayat dalam Mazmur 91. Saya kaget sekali karena itu lebih dari 3 orang yang berkata begitu. Dan kemudian kami bagikan dan saling membagikan apa yang kami dapat dari Tuhan. Jadi saya makin yakin bahwa itu merupakan sungguh-sungguh sesuatu yang Tuhan mau kita mengerti. Tahun ini saya katakan merupakan tahun peperangan rohani yang sangat dahsyat. Tapi saya mau katakan bahwa setiap kali orang-orang Israel mengalami serangan, sebenarnya ada 2 pilihan. Kalau mereka berdosa di hadapan Tuhan, mereka akan kalah dan mereka akan dijarah habis. Tapi kalau mereka benar di hadapan Tuhan, maka mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka, dan bahkan itu merupakan saat di mana mereka menjarah akan apa yang dimiliki oleh musuhnya. Jadi saya mau berkata buat saudara, tahun ini bukan tahun yang mudah, ini merupakan tahun peperangan rohani. Tapi juga bukan tahun kekalahan buat kita, amin. Ini tahun jarahan buat kita. Saya berani berkata, hidup kita akan diberkati Allah luar biasa. Dan saya sudah melihat di gereja ini, bahkan beberapa teman berkata kepada saya, dan ini yang saya cek, saya doakan, saya yakin ini benar. Aneh sekali dalam 1 minggu ini, beberapa teman berdoa, lalu mereka terima pernyataan Tuhan yang sama, yang isinya berkata begini, tengking dan usir dan hancurkan belalang pelahap. Kalau Anda baca dalam kitab Nabi Yoel, itu belalang yang menghabiskan akan semua panen daripada orang-orang Israel. Nah aneh, beberapa teman berdoa di tempat yang terpisah, mereka menaikkan doa yang sama pada saat-saat yang hampir bersamaan. Itu berarti Tuhan ingin di tengah-tengah kita, belalang pelahap itu dibongkar dan didorong keluar, sehingga setiap berkat Allah yang Dia berikan buat kita, kita bisa menikmatinya. Amin, saudara. Nah, saya melihat akan kenyataan itu. Anda percaya boleh tidak? Mesti percaya karena akan kami tunjukkan dalam laporan. Dalam 2 minggu, dalam 2 kali kebaktian minggu kita, selama tahun 94, ini baru masuk minggu ketiga kita kebaktian. Persembahan yang jemaat ini beri itu melebihi dari apa yang pernah diberikan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau dibandingkan pada waktu kita masih sewa di Wisma Gajah Mada, dalam 2 kali, dalam sekali kebaktian, dalam sekali hari minggu itu sudah melebihi, lebih banyak, jauh lebih banyak. Itu kira-kira 1,5 kali lebih banyak dari persembahan 1 bulan penuh yang kita terima, saudara. Luar biasa nggak? Saya kagum dengan saudara, saya kagum dengan Allah kita.
yang mengubah kehidupan kita. Itu baru sekali, Anda bisa bayangkan, sekali persembahan itu 1,5 kali dalam seluruh pendapatan gereja selama 1 bulan. Itu belum ditambah dengan persembahan-persembahan yang masuk dari luar kota. Mereka mulai memberikan persembahan untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Jadi selama 2 minggu ini saya melihat Allah kerja dahsyat sekali. Minggu lalu, saya nggak tahu Anda pada kemana, liburan panjang, berapa persembahan? 5,3 juta. Saya bilang ini betul nih, belalang pelap dorong keluar, kita akan diberkati dan jemaat akan diberkati. Amin. Saya dengar beberapa orang bersaksi bagaimana Allah memberkati ketika kita masuk akan tahun ini. Tapi saya mau katakan buat saudara begini. Saya yakin setiap orang yang siap diberkati akan diberkati tahun ini. Ini tahun itu hanya memberikan 2 pilihan. Saudara akan dijarah habis atau saudara akan menjarah habis-habisan. Saya tidak mengajar orang untuk cari kekayaan. Tapi kalau Allah memberikan berkat, dan saya tidak berkata bahwa berkat itu artinya uang sekian juta buat setiap kita. Tapi kalau Allah menjadikan berkatnya buat kita, jangan anti berkat, saudara. Itu bodoh sekali. Kalau kita hanya bicara soal kemiskinan, penindasan, dan tekanan, akan menghancurkan roh kita. Kita mesti imbang bicara tentang apa yang Allah ajarkan tentang menyangkal akan daging kita, dan selama 1 tahun penuh kita belajar itu. Tapi saya merasa bahwa mulai minggu ini dan beberapa minggu berikutnya, tidak akan 1 tahun penuh saya tahu, Tuhan akan membawa kita dalam belajar tentang bagaimana kita bisa menerima dan mampu menerima setiap berkat yang Tuhan sediakan, termasuk saya berani berkata, berkat materi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya tidak mengajarkan materialistis, tapi saya mengajak kita terima semua berkat Tuhan. Jangan sampai hanya karena kebodohan kita dan sok rohani kita membuat Allah sebetulnya memberkati kita, tapi kita tolak dan kita singkirkan berkat itu. Jadi saya ingin kita belajar sesuatu mulai malam hari ini dan beberapa malam berikutnya, kalau Tuhan izinkan kita belajar memiliki sikap hidup yang benar, sehingga setiap anugerahnya Dia bisa berikan dan kita bisa terima. Amin, saudara. Ini tahun jarahan buat kita. Nah, saya akan mulai begini, saudara. Ketika saya ke Jakarta minggu lalu, di pesawat terbang, saya berdoa, dan Tuhan berkata begini, tulis buku. Saya berkata, saya sudah buat itu Tuhan, dan saya buat dalam bentuk buletin, saya ringkas khotbah saya dan saya bagikan. Tapi dia bilang, nggak cukup, tulis buku. Lalu saya berdoa, apa yang Tuhan mau saya tulis? Dia berkata, tulis tentang hadiratku. Saya bilang, baik. Ketika saya pulang sampai di Semarang hari Selasanya, dalam beberapa jam, luar biasa, sekian puluh bagian firman Tuhan, itu bisa tersusun begitu rupa cepat sekali. Dan keesokan harinya, saya sudah bisa mulai nulis, saudara. Dan ini hampir selesai. Saya tidak mau buat terlalu tebal, tapi mungkin 50 halaman cukup, saudara. Jadi saya tulis cepat sekali, tiap hari. Lalu beberapa hari yang lalu, sampai kepada bagian di mana saya membaca satu ayat dalam Ulangan pasal yang ke-4. Mari kita buka sama-sama. Ulangan pasal yang ke-4, ayat yang ke-37. Ulangan 4, ayat yang ke-37. Alkitab berkata demikian, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan dengan kekuatannya yang besar, tapi dengan by His presence, dengan hadiratnya. Allah membawa akan 2,5 juta lebih orang Israel keluar dari Mesir dengan hadiratnya. Bahasa Indonesianya dengan kekuatannya yang besar. Nah, ketika saya baca itu, Roh Kudus mengajar sesuatu. Saya bagikan kemarin, saya bicara beberapa teman di kantor. Saya ini orangnya begini, saudara. Saya kalau sudah terima sesuatu dari Tuhan, dan itu memberi makan saya nggak tahan untuk bicara sama orang. Sekalipun 2-3 orang, saya mau kasih semua yang saya dapat gitu. Setiap kali Tuhan mengajar saya, hati saya bergejolak, itu merupakan sesuatu yang menarik, yang exciting sekali. 1-2 orang nggak urusan buat saya, pokoknya apa yang Tuhan taruh dalam hati saya mau curahkan semua supaya mereka juga diberkati. Nah, Roh Kudus mengajar begini,
Bayangkan, saya bertanya, Tuhan, kenapa harus hadirat-Mu yang membawa mereka keluar dari Mesir? Dan Roh Kudus mengajar saya begini, engkau ingat Musa? Berapa juta orang yang keluar dari Mesir? Saya berkata, banyak orang berkata lebih dari 2,5 juta orang. Itu artinya hampir seluruh penduduk Semarang dikumpulkan jadi satu, Anda bisa bayangkan itu. Lalu kita baris sama-sama. Kita lihat karnavalnya udah capek, nggak selesai, 3 jam nggak selesai. Ini seluruh kota dikumpulkan dari satu, suruh satu orang mimpin. Tanpa mikrofon seperti ini. Tanpa pengeras suara. Orang-orang tegar tengkuk semua, keras, 2,5 juta lebih, baris saudara, keluar dari Mesir. Tuhan berkata bagaimana mungkin Musa dengan manusia, kekuatan manusianya sanggup buat itu. Saya bilang gak mungkin Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Musa itu orang yang berhasil tidak? Saya bilang ya berhasil Tuhan sebetulnya. Tapi dalam pandangan manusia, sebetulnya kalau orang boleh berkata, apa betul dia berhasil? Dari 2,5 juta orang yang dia bawa keluar, yang dia bisa bawa masuk ke Kanaan berapa orang, saudara? Berapa? 2. Saya mau tanya, itu orang berhasil atau orang gagal sebetulnya? Bahkan Musa sendiri mentok di Gunung Nebo, hanya ngelihat Kanaan, mati saudara. Mayatnya jadikan rebutan. Lalu kemudian saya bertanya, Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Engkau berkata hadirat-Mu membawa mereka keluar dari Mesir. Apakah hadirat-Mu tidak sanggup juga membawa semua mereka masuk ke Kanaan? Alkitab berkata mereka sehat, sepatu mereka tidak jebol, pakaian tidak koyak, mereka dilindungi Allah, tiang awan, tiang api. Apa tidak cukup di tengah-tengah hadirat yang seperti itu membuat mereka masuk sampai ke Kanaan? Roh Kudus berkata, buktinya tidak. Saya bertanya, apakah hadirat-Mu kurang kuat Tuhan? Apakah kuasa-Mu kurang luar biasa? Dan ini yang Roh Kudus katakan. Dia berkata begini, selama setahun lebih ini, aku ajar kamu tentang hadirat-Ku. Tapi itu tidak segala-galanya. Dan tidak menjamin bahwa engkau juga bisa sampai ke Kanaan yang aku sediakan. Saya kaget sekali. Dia berkata, kurang apa hadirat yang aku manifestasikan di hadapan orang-orang Israel. Tapi nyatanya dari 2,5 juta orang yang keluar, yang lahir di Mesir dan aku bawa keluar oleh hadirat-Ku sendiri. Dan Allah yang berkata kepada Musa, hadirat-Ku akan pergi bersama dengan engkau Musa. My presence will go with you, katanya. Kurang apa? Mereka dengar aku berbicara. Musa berhadapan muka dengan aku. As a man speak to his friend. Seperti seseorang bicara dengan temannya. Itu hadirat luar biasa. Yang kurang di mana? Dan ini yang Roh Kudus ajarkan saudara. Dan saya mau bagi buat saudara. Karena sesungguhnya kalau faktor ini tidak kita perhatikan, saya khawatir kita akan mengalami hal yang sama. Selama setahun ini kita belajar tentang hadirat Allah, tapi hadirat Tuhan itu bukan segala-galanya ternyata. Dari pihak Allah betul, sudah Dia selesaikan semua bagiannya. Tapi dari pihak kita yang kita mesti waspada. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus membisikkan satu kata, mentalitas budak yang membuat mereka gagal walaupun di tengah-tengah hadirat-Ku. Saudara, malam hari ini saya mau ajak kita belajar tentang apa yang disebut mentalitas budak. Seperti sedikit kasar kalimat itu mungkin, tapi biar mengoreksi hidup saya dan hidup setiap kita. Kalau tidak, saya mau katakan, apa yang Allah demonstrasikan di tengah-tengah kita tidak akan berarti banyak dalam kehidupan kita. Tetap engkau hanya akan bisa berhenti di padang gurun dan mati di sana. Tahukah Anda bahwa ketika orang keluar dari Mesir dan jalan kaki dengan seperti yang Musa buat, seharusnya hanya butuh waktu kira-kira 2 minggu.
Dari Mesir untuk masuk ke Kanaan, sebetulnya hanya butuh waktu kira-kira 2 minggu. Anda tahu berapa lama mereka harus tempuh? 40 tahun. Ini mengerikan. Di tengah-tengah hadirat Tuhan, 40 tahun, saudara. Dan Roh Kudus berkata, mentalitas budak yang membuat mereka gagal. Saya mau tunjukkan beberapa hal buat saudara pada malam hari ini. Saya harap saya bisa selesaikan semuanya. Dan saudara pulang, renungkan hidupmu baik-baik. Dan mari kita belajar, minta Allah mengkoreksi hidup kita pada malam hari ini. Yang pertama, poin yang pertama yang saya mau tunjukkan buat saudara adalah, yang pertama, faktor yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa masa lalu kita sebetulnya sanggup mengikat kita begitu erat. Dan sebagian besar orang percaya, ketika dia datang kepada Yesus dan bertobat dan terima dia, masih terikat dengan masa lalunya. Dan masa lalu yang mengikat hidupnya tidak langsung otomatis berubah dan hilang waktu engkau datang kepada Yesus. Dan itu yang tidak disadari oleh orang percaya. Dan itu yang mengikat dan membuat kita terbelenggu dengan begitu kuat. Saya mau tunjukkan buat saudara. Orang Israel tinggal di tanah Mesir selama 430 tahun. Hampir 4,5 abad mereka tinggal di tanah Mesir. Berpuluh-puluh tahun mereka hidup dalam kerja paksa dan tertekan. Anda perhatikan, lebih dari 40 tahun minimal, dan bahkan mungkin sekitar hampir 100 tahun kalau saya boleh berkata, mereka tertekan. Ingat ketika Musa itu dilahirkan, sudah ada aniaya sehingga bayi laki-laki harus dibunuh, dan Musa selamat. Kemudian Musa hidup di Mesir selama 40 tahun. Dan selama itu tekanan pada orang Israel sudah dimulai. Mereka sudah diperbudak. Lalu Musa tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Total hidup Musa sendiri 80 tahun. Dan selama itu perbudakan jalan terus. Jadi diperkirakan paling tidak sudah mendekati 100 tahun sendiri mereka diperbudak secara keras sekali. Nah, perbudakan yang mereka alami di tanah Mesir itu menghasilkan mentalitas budak kepada 2,5 juta orang Israel. Dan ini yang mengikat mereka. Walaupun mereka sengsara, tapi ternyata menciptakan mentalitas budak dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak mungkin lagi mereka bisa melupakan tanah Mesir, tempat mereka ditindas dahulu. Nah, saya buktikan dengan beberapa ayat. Buka bersama dengan saya kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-9. Anda akan ketemu dengan orang yang sangat menjengkelkan sekali. Keluaran 14, mulai ayat yang ke-9. Anda perhatikan ini, setelah Allah melepaskan mereka, 10 tulah diberikan kepada orang Mesir. Tuhan lepaskan mereka dengan hadiratnya, dengan kuasa yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Keluaran 14, ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang akan kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bayangin, Allah lepaskan mereka, Musa susah payah ngadapi Firaun, waktu ketakutan ngomongnya apa? Mesir lebih baik. Daripada mati di padang gurun, lebih baik diperbudak di Mesir. Dan betul seperti yang mereka katakan, semuanya kecuali Yosua dan Kaleb, mereka mati di padang gurun. Lihat saudara, keterikatan dengan masa lalu itu begitu kuat.
Ketika mereka baru mulai melangkah, ketarik ke belakang lagi. Berkali-kali ngomong Mesir, Mesir, Mesir. Perbudakan yang dinikmati. Dan itu bodoh sekali. Bukti yang kedua, pasal yang ke-16. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bayangin, ini orang paling kurang ajar yang pernah saya ketemu, saudara. Tapi ikatan masa lalu itu betul-betul membuat hidup kita kurang ajar seperti ini, saudara. Tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan hari ini beri, teringat terus akan masa lalunya, terikat dengan masa lalunya. Sebab kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangin, saudara. Hanya karena nggak ada makanan, ingatnya lebih baik makan daging dan roti di Mesir, lalu Allah bunuh aja kami daripada keluarkan. Anda bisa bayangkan mentalitas yang terbina selama karena 1 abad minimal mereka dikekang, ditekan begitu keras. Menciptakan mentalitas seperti ini. Terikat terus dengan masa lalunya. Dan tidak mereka sadari. Yang ketiga, pasal 17. Pasal 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Ini soal air, saudara. Tadi soal makan, ini soal air. Kalau pertama soal nyawa. Kalau nyawa ngomel ya mungkin masih bisa dimengerti. Makan ya ngomel. Mau minum gak ada, ngomel lagi. Lihat lagi. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Bayangin. Dibawa keluar malah ngamuk. Ini orang budak nih. Ngerti? Terikat terus dengan masa lalunya. Tidak pernah bisa merdeka. Terus terikat, teringat dan terikat dengan pengalaman masa lalunya. Dan itu yang membuat pertumbuhan rohani kita juga terhambat. Bilangan pasal 11, saudara. Bilangan pasal 11. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Agak kasar. Alkitab tuh kalau ngomong terang-terangan kok, saudara. Enggak pakai tadi ngaleng-ngaleng, tembak der, habis perkara. Memang betul begitu. Kita aja yang seringkali menghaluskan, berkata di orang, oh ini orang-orang yang kurang baik, begitu, saudara. Baca firman Tuhan, enggak enak bacanya, tapi saya baca juga buat saudara. Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang apa? Nah, susah tuh ngomongnya. Wah, kita kok ngomong gini ya? Tapi ya biar ngomong firman Tuhan, memang mereka orang-orang begitu. Jadi kalau kita seperti orang Israel ya kita jadi orang-orang. Nah itu, saudara. Orang-orang bajingan yang susah sekali bacanya kan, saudara. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ada nggak di sini yang kemasukan nafsu rakus? Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Budak itu tidak pernah mau bayar, selalu mau gratisan, saudara. Kalau ada acara gratis, semua ikut, bayar, nggak usah, saudara. Ini mentalitas budak. Kalau majikan mesti mau bayar, kalau gratis malu, saudara. Saudara tahu beberapa lapangan golf itu kalau orang masuk ke sana harus bayar jutaan rupiah, dan orang rebutan untuk masuk ke sana. Tapi ada orang-orang yang berkata, gratis enggak? Gratis, mau. Nah itu budak, saudara, ngerti? Padahal punya uang, tapi diperbudak oleh uangnya. Jadi dia takut uangnya habis, saudara. Nah, kepada mentimun dan semangka. Awang timun aja kok ya ingat, saudara. Semangka ingat juga. Bawang prei. Saya paling marah ini kalau dengar ini karena saya tidak suka bawang, saudara. Jadi kalau orang senang bawang diingat-ingat, saya bilang bodoh sekali. Bawang merah dan bawang putih. Nah ini kalau saya makan dikit aja muntah, saudara. Jadi saya nggak bisa kalau makan langsung bawang. Ini ada orang ingat bawang. Betul-betul nih, ini orang bajingan dan nafsu rakusnya hebat sekali nih. Untung saya tidak suka bawang-bawang, jadi tidak termasuk golongan orang ini, saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Skinny, kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Anda bayangin,
Semua pokoknya terutama kalau nyangkut perut, kalau nyangkut tentang kepentingan pribadi, selalu ketarik dengan masa lalu. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita tidak memperhatikan hidup kita dan tidak belajar dengan pertolongan terang firman Tuhan dan terang pewahyuan dari Dia, mengizinkan Allah membongkar masa lalu kita. Saya berkata, barang yang tersembunyi belum tentu terselesaikan. Misalnya di kamar Anda ada kotoran binatang, tutup dengan permadani yang dari Persia sekalipun, tidak akan menyelesaikan masalah. Baunya tetap luar biasa dan jadi sarang penyakit. Masa lalu kita yang kita selubungi, yang coba kita tutup, kalau tidak diselesaikan oleh anugerah Allah, itu tetap akan sting, berbau, dan itu akan membawa hidup kita itu terus terikat dengan masa lalu kita. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena saya ngalami. Saya mau cerita apa adanya buat saudara. Saya ini anak laki pertama, satu-satunya. Ini kalau di Brunei sudah putra mahkota sebetulnya saudara. Karena nggak tinggal di Brunei, jadi tidak. Anak laki satu, pertama, cucu pertama, laki pertama. Wah, sudah topnya orang dah pokoknya saudara. Nah, ketika saya kecil, orang tua saya tinggal dengan opa dan oma saya. Jadi mereka berkata, inilah benih kami, ini pewaris nama, darah, dan martabat. Gitu kira-kira orang Chinese kan begitu saudara. Kalau ada keturunan laki, wah luar biasa. Sekarang sudah mulai berkurang itunya ya. Dulu kalau anak pertama perempuan sedikit menyesal mereka. Kalau belum dapat laki rasanya belum bisa nurunkan sesuatu gitu. Kalau sudah punya laki itu rasanya wah gitu, luar biasa. Dulu kami menikah minta anak pertama perempuan, dan Tuhan beri perempuan. Tapi sekarang sudah banyak berubah. Dulu, zaman dulu tidak. Kalau laki, nah ini dia. Nah akibatnya ketika saya kecil, didikan yang ada sekarang saya tahu tidak sehat. Saya tidak boleh keluar, saya tinggal di kampung ya, jadi saya nggak boleh keluar bergaul dengan teman-teman sebaya saya, tidak boleh. Depan rumah mereka bangunkan khusus semacam pagar gitu, mereka bangun baik sekali dan itu mereka gembok, setiap kali terkunci rapat, supaya sang putra mahkota ini tidak keluar dan main dengan anak-anak di sekitarnya, saudara. Nah ketika saya kecil kan nggak ngerti apa-apa, mau keluar, sudah ada kerangkengannya gitu. Jadi kayak kebun binatang gitu keluar gitu, cuma inguk-inguk gitu, nggak bisa keluar. Teman-teman sebaya bermain, saya nggak bisa. Saya melihat dari jauh dan kepingin sekali. Saya masih ingat, saya nggak tahu Tuhan ingatkan itu dan itu yang menyembuhkan saya banyak karena Tuhan bongkar akan masa lalu saya. Ketika satu kali gemboknya itu nggak dikunci, saya bisa keluar. Saya masih ingat betul, masih segar dalam ingatan saya. Saya keluar rumah. Saya lari ke jalan sekencang-kencangnya dan tidak tahu mau kemana, saudara. Itu seperti kuda bedal, boom, saudara. Karena bertahun-tahun dari kecil, itu orang tua terus, oma dan opa kemarin, makanya saya katakan bahwa ada oma-oma yang liberal, ada yang konservatif. Nah ini saya dapat yang konservatif, saudara. Saya kalau jajan di luar jangan, kotor katanya. Jadi kalau sampai hari ini, makanya tidak pernah diberi uang jajan. Kebiasaan yang saya pegang sampai hari ini tanpa sadar, saya nggak pernah periksa dompet saya kalau saya pergi, saudara. Jadi karena nggak pernah dibiasakan pegang uang kalau saya pergi. Mereka sediakan roti yang mereka anggap ini imun, ini bersih gitu. Jadi dikekang begitu rupa. Saya masih ingat ketika pintu terbuka, saya keluar dan saya lari sekencang-kencangnya, tidak tahu mau kemana. Dan orang tua saya, opa oma saya ngejar dari belakang. Wih, jadi tontonan orang saudaraku. Wah, luar biasa. Saya masih ingat. Begitu ketangkap diajar saudara, bilur semua sini. Itu pengalaman yang jadi masa kecil saya. Ketika opa dan oma saya meninggal, akhirnya pengawasan makin kendor. Mereka toh akhirnya mengizinkan saya juga bergaul dengan orang-orang di sekitar saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang saya alami, ini menyakitkan sekali. Ketika saya mulai bergaul dengan mereka, saya nggak tahu mereka main umbul, main setinaan, main apa, nggak tahu saya. Jadi kalau main itu mesti malah jadi gangguan bagi yang lain gitu. Ngerti ya saudara? Karena nggak pernah bergaul, nggak tahu aturan mainnya. Jadi gangguan bagi mereka. Lalu lama-lama mereka jengkel. Nah mereka jengkel, saya disingkirkan.
Karena ini orang troublemaker gitu. Istilah bahasa kerennya pupuk bawang terus, saudara. Jadi nggak pernah bisa dilibatkan main secara fair. Disingkirin. Nah ini kan terasa, mereka nolak saya. Lalu rejection keluar dari hidup saya. Nah sejak itu, saya jadi minder sekali. Dan saya tidak berani bergaul dengan orang. Ketika saya mulai kuliah, saya mengalami struggle bertahun-tahun. Struggle untuk saya bisa mandiri itu struggle sekali. Susah buat saya. Tergantung betul kepada orang tua saya. Cukup lama orang tua saya nungguin saya untuk sekolah, saudara. Saya kagum anak-anak saya ini sekarang tinggal semua sekolah. Beberapa hari ditungguin tinggal. Saya nggak bisa, lama sekali. Saya tergantung pada mereka, orang lain seperti orang asing. Dan itu tanpa sadar membentuk kepribadian saya. Jadi orang yang minder, rendah diri. Bukan rendah hati, saudara, rendah diri. Dan orang rendah diri akhirnya jadi tinggi hati. Kenapa? Karena lalu saya mencoba untuk menunjukkan, loh saya bisa. Padahal tidak perlu. Hanya saya merasa sendiri rendah. Lalu saya mencoba menunjukkan, ini loh kehebatan saya. Selalu begitu. Akhirnya jadi sombongnya nggak karuan. Sombong tapi basicnya apa? Minder sebetulnya, saudara. Nah tahun 79 oleh anugerah Tuhan Yesus, saya bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ketika saya bertobat, saya bergaul dengan teman-teman, sebetulnya minder, saudara. Nah, kalau orang minder, ya, kalau Anda ketemu dengan orang di jalan, Anda kenal orang itu, karena engkau minder, engkau takut ditolak, engkau tidak yakin dengan dirimu sendiri, saya jadi nggak berani nyapa orang, saudara. Loh, apalagi ngomong di depan, waduh, di kelas, sudah apal semua rumusnya, suruh maju, aku maju. Sampai di depan papan tulis ini, saya tahu sekian puluh pasang mata lihat saya, ini teori yang saya apalkan hilang semua, nggak tahu apa-apa. Kok dengar dingin keluar, gemeter. Anda bisa bayangkan itu penderitaan luar biasa, loh, saudara. Trauma saya karena motif mereka mengasihi tapi keliru gitu. Sekarang saya tahu mereka keliru. Nah, ketika saya bergaul dengan teman-teman, beberapa kali saya ditegur, kamu ini sombong orangnya. Tapi saya berkata, ya, hati saya menjerit. Saya bukan tidak mau nyapa orang, saya bukan tidak mau ramah sama orang, tapi saya sendiri minder sebetulnya. Takut ditolak. Jujur saya buka dengan Tuhan pada waktu itu. Sekarang saya boleh cerita karena I'm free, saudara. Nah, setelah sekian lama, saya ikut Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan itu membongkar begitu luar biasa. Saya masih ingat, datang ke sebuah gereja ikut orang tua saya. Ada hamba Tuhan yang sudah lanjut umurnya sedang khotbah. Banyak orang ngantuk ketika dengar dia khotbah. Beberapa jemaat mulai ngomel dan berkata, ini orang kalau khotbah ngantuk, marah-marah mereka ngomel. Dalam hati saya berkata, sekalipun dia tua dan orang ngantuk, dia lebih hebat dari saya. Dia berani bicara di hadapan sekian ratus orang, tanpa dia kehilangan konsentrasi dan dia berani bicara. Saya bilang ini orang lebih hebat dari saya. Saudara, akhirnya saya bersyukur Tuhan Yesus melepaskan saya. Dan terakhir saya ke Amerika, kita ngobrol dengan Pak Adi dan Pak Adi tanya begini, saya heran sama kamu. Ingat saya, kamu ini orang yang paling diam di antara teman-teman yang lain. Saya bilang, that's right. Saya paling diam karena saya sebetulnya minder. Dan minder saya berat sekali. Dan itu mempengaruhi kepribadian, tahu saudara. Ada orang yang sebetulnya sombong dan mau menunjukkan siapa dirinya. Tapi sebetulnya orang itu adalah orang yang minder. Dan dia takut orang lain tidak menghargai apa yang dia buat, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, ada banyak orang yang keterikatan dengan masa lalunya begitu kuat, tapi tidak pernah mau minta Allah melepaskan itu. Kita coba tutupi dengan banyak hal, akhirnya kita jadi orang over. Kita bertindak di luar batas kewajaran. Dan Anda bergaul dengan mereka, Anda akan tahu persis, orang ini cara berpikirnya, bertindaknya, berkata-katanya, berbuatnya tidak wajar. Coba telusuri masa lalunya. Ada sisi gelap
yang belum dibuka dan diterangi oleh terang Kristus sendiri. Dan saya mau katakan, orang Israel 100 tahun mungkin ditekan, diperbudak begitu rupa. Dan itu yang membuat mereka terus ketarik. Dan akhirnya setiap kali mereka tertekan, mereka ditarik oleh masa lalunya dan tidak pernah bisa bergerak. Dan itu hal yang pertama yang membuat 2 juta lebih dari mereka akhirnya mati di padang gurun. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk Kanaan. Tunjukkan satu ayat buat saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat. Tadi pagi Bapak Royandi menyampaikan hal ini bagus sekali. Saudara yang datang, saya yakin Anda diberkati. Tapi saya mau tunjukkan ayat ini, saya mau bacakan buat saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Coba perhatikan nih, faktor sebagian besar masa lalu kita itu orang-orang yang kurang mendapat kasih. Allah ingin lewat orang tua, lewat sekitar kita manusia mendapatkan kasih agape. Begitu kita kekurangan itu akan menimbulkan masalah, saudara. Seperti yang saya alami. Kasih yang saya alami bukan kasih agape. Kasih yang egois, yang protektif, yang ekstra protektif. Itu bukan dari Allah. Kasih yang tidak mempercayai perlindungan Tuhan. Anda perhatikan bagaimana kalau orang kekurangan itu dalam hidup kita. 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada orang yang terlalu takut dan begitu gampang takut. Orang itu nggak ada kasih sebetulnya. Dia kurang kasih dalam hidupnya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, bahasa Inggrisnya torment, siksaan. Orang yang ketakutan terus minder, rendah diri, tersiksa hidupnya sebetulnya. Banyak siksaan di dalamnya, banyak penghukuman yang dia sudah harus tanggung di bumi ini. Dikatakan bahwa dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, saya mau ajak semua kita belajar mengkoreksi hidup kita. Kalau Anda merasa, ya saya ini orang yang tertekan dan terikat oleh masa lalu, apapun juga, minta malam ini Allah melepaskan kehidupan kita. Engkau berseru, Tuhan, lepaskan aku. Saya berkata, saya merdeka, saudara. Pak, apakah tidak ada efeknya sampai hari ini? Oh masih. Kadang-kadang itu muncul. Seringkali itu muncul. Tapi Tuhan melepaskan sungguh sampai ke akar-akarnya. Saya hanya struggle dengan akibat-akibatnya yang seringkali masih hari ini saya rasakan. Hanya mungkin saya yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Tapi saya mau katakan bahwa pengaruh Mesir, perbudakan masa lalu kita, seringkali betul-betul menekan kita. Dan itu yang menghalangi Anda dan saya terima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pribadi kita jadi aneh, saudara. Oke? Yang kedua, coba buka Keluaran pasal 5. Ini yang membuat saya tidak habis mengerti. Tapi orang yang diperbudak, orang yang tertekan, orang yang punya mentalitas budak akan mengalami hal seperti ini. Keluaran pasal 5, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kemudian nanti kita teruskan dengan ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Keluaran 5 mulai ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Pada waktu itu, saudara, pada mulanya Musa belum meminta izin untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Musa hanya mintakan izin untuk mereka cuti 3 hari ke padang gurun memberikan korban kepada Tuhan. Nah, akibat daripada permintaan Musa yang sebetulnya diperintahkan Tuhan untuk menolong orang Israel, Firaun makin mengeraskan hatinya dan makin menekan orang Israel. Sehingga mereka makin menderita oleh karena Musa. Nah, maksud Musa itu baik, tapi ternyata efeknya tidak baik. Mereka tertekan luar biasa. Nah, orang yang punya mentalitas budak berkata apa? Lihat ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka.
Lalu mereka berkata kepada keduanya, dengar ini perkataan mereka. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Kata membusukkan kami di depan Firaun dalam bahasa Inggrisnya ada terjemahan yang berbunyi, engkau ini apa? For spoiling our prospect. Engkau merampas prospek kami. Loh, diperbudak kok masih punya prospek. Prospek itu apa? Masa depan, pengharapan. Oke? Jadi mereka berkata, Musa, gara-gara kamu mintakan cuti kami ditekan. Maka perbuatanmu itu sebetulnya engkau merampas prospek kami. Waduh. Saudara, ketika saya baca ini, saya ingat Bu Foni baru aja ngomong begini. Saya pernah dengar sebelumnya, jadi saya setuju bahwa ada orang punya pandangan seperti itu. Orang-orang ahli ilmu jiwa berkata begini, pada hakikatnya, semua manusia itu sakit jiwa, hanya kadarnya berbeda. Siapa setuju? Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, Pak Sinar Pendidikan. 2, saya bilang saya tidak setuju. Di dalam Yesus, saya bukan orang sakit jiwa, saya orang waras, saudara, amin. Kenapa harus setuju begitu? Ya, orang dunia, oke. Sekarang mereka bicara dalam konteks mereka, jadi betul juga yang angkat tangan, dalam konteks mereka bicara, betul begitu. Ada seorang teman saya, Pak Handoyo, itu mendalami psikologi, sekarang sedang ambil doktor di bidang psikologi di Amerika, di Fuller. Dia berkata begini, ada orang yang sakit jiwanya begini, kalau lihat tangga atau garis apapun, mesti ngitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang begitu, saudara? Ayo, pernah ngitung-ngitung gitu? Ada garis apapun, 1, 2, 3. Sudah pernah ketemu garis, sudah pernah dihitung. Tapi selalu begitu. Ciro lupatmu. Nah gitu. Kalau sudah gitu puas. Jadi dia bilang, itu kan sakit jiwa sebetulnya orang itu. Jadi betul kan orang-orang terperbudak itu. Diperbudak masih dianggap ada prospek. Makanya betul, orang yang dikuasai Mesir, yang belum di dalam Yesus, yang terikat dengan dosa, ya betul orang ahli jiwa itu. Sakit jiwa semua, betul. Orang diperbudak, Alkitab berkata, jeritan mereka sampai ke surga. Tertekan, menderita. Anak laki mereka dibantai, disiksa habis-habisan, mandornya dipukuli. Masih berkata ada prospek di dalamnya. Nuts, bodoh sekali dan crazy menurut saya. Tapi itu fakta yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Ada orang-orang yang aneh cara berpikirnya. Saya baru kemarin 2 hari lalu dengar ini cerita ini. Sampai saya bilang, Tuhan betul itu. Orang yang masih terikat dengan Mesir itu sakit jiwa menurut saya. Kita akan buat seminar dengan John Bevere, saudara ya, bulan November yang lalu. Sudah 3 kali kan selama kita pakai gedung ini kita pakai. John Bevere 2 kali, Sam Hinn sekali. Dan selama kita buat acara itu selalu kita undang hamba-hamba Tuhan desa dalam jumlah kira-kira 100 orang. Kita beri mereka tidak usah bayar, hanya transportnya datang kemari, sediakan tempat tidur, lalu kemudian makan kita beri, dan mereka mendengar firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka diberi makanan rohani, mereka pulang, mereka akan melayani gereja mereka di desa dengan kekuatan yang baru. Oke? Saya hanya berpikir sesimpel itu, kita semua berpikir sesimpel itu. Saya melihat setiap kali ada acara beberapa ibu-ibu, beberapa keluarga memberikan persembahan khusus untuk makan dari hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka bisa makan dengan cukup baik, ada yang masak, ada yang memberikan persembahan berupa uang, ada yang mengatur ininya. Jadi kita semua kerja keras supaya para hamba Tuhan ini dilayani dengan baik. Kantor kami ringkesi dulu, ditoto kasur, supaya mereka tidur, kasih kamar ber-AC, luar biasa kan? Jadi saya hanya berpikir bagaimana memberkati mereka. Anda tahu ada orang berkata begini, oh itu gereja hanya cari nama, supaya beken, hamba-hamba Tuhan dikasih makan, supaya terkenal katanya. Saya bilang crazy orang seperti ini. Tidak pernah lagi bisa melihat ada ketulusan pada hidup orang lain. Semua dilihat dari kacamata negatif, diukur dengan dirinya sendiri. Nah, saya berkata orang yang terikat,
itu selalu merasa dirinya baik, walaupun dia terikat. Orang lain akan dianggapnya selalu tidak baik. Saya baca sebuah artikel berkata begini, seorang pemenang akan berkata, saya memang sudah mengerjakan yang baik, tapi tidak sebaik yang semestinya saya bisa capai. Tapi seorang yang diperbudak oleh masa lalunya akan berkata, ya, saya lebih baik, tetap masih lebih baik dari orang lain. Gitu. Lain sekali. Orang yang berkata, seorang pemenang akan berkata, saya memang sudah baik, tapi saya belum mencapai yang seharusnya saya bisa capai. Tapi orang yang hidupnya dalam kekalahan akan berkata, mencoba untuk membela dirinya, mencoba menciptakan image dia baik, berkata, tetap saya lebih baik dari orang lain. Dia lihat si A, si B, si C lebih tidak baik dari saya. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa berkembang. Orang yang diperbudak akan terus tertekan. Mereka tidak merasa tidak sanggup lagi, tapi mereka seakan-akan berkata, kami ini baik. Nah, saya mau katakan buat saudara, mari belajar melepaskan masa lalu kita, dan katakanlah itu semua bukan hal yang baik, yang aku harus bisa banggakan. Aku harus bergerak, menembus akan dimensi waktu, terus bergerak ke depan dan mencapai apa yang Tuhan sediakan buat aku. Kita harus minta supaya Allah mampu memampukan kita, memberikan kebebasan buat kita, tidak terikat dengan masa lalu kita, tapi bisa terus bergerak menatap masa depan kita yang Allah sediakan, dan itu penuh dengan pengharapan. Saudara, orang yang diperbudak, dia terikat dengan masa lalunya, dan setiap kali itu mengikat dia, tidak akan pernah bisa membuat dia bergerak dengan cepat. Tapi saya tunjukkan seorang tokoh, saudara. Tokoh ini namanya Abraham Lincoln. Ini presiden Amerika. Saya mau tunjukkan akan riwayat hidupnya. Kalau baca jangan Lincoln, saudara. Bacanya Lincoln. Saya dulu bacanya Abraham Lincoln. Sampai di Amerika, lihat patungnya gede di Washington itu. Saya bilang, ini Abraham Lincoln. Teman saya berkata, bukan Lincoln, katanya mereka. Lincoln. Jadi membacanya Anda harus lebih baik sedikit. Dulu saya baca New York, ketika saya SD, New York, saudara. Ternyata itu New York. Jadi kacau juga, semua serba kacau. Saya mau tunjukkan akan data riwayat hidupnya. Tahu ada orang yang bisa lepas dari ikatan masa lampaunya. Dibuka semua, biar mereka tahu. Yang merah ini semua gagal, yang hijau ini keberhasilannya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Tahun 1831, dia gagal dalam bisnisnya. Gagal. Tahun 32, dia kalah dalam pemilihan di lembaga legislatif. Tahun 33, hancur lagi bisnisnya. Gagal lagi. Tahun 34, dia dipilih dalam lembaga legislatif. Jadi dia 33, 34, 31, 32, 33, gagal. Tahun yang keempat, dia dipilih. Baru senang setahun, tahun 35, kekasihnya mati, saudara. Sweetheartnya meninggal dunia, mati. Tahun 36, nervous breakdown, sarafnya kena. Nervous breakdown. Tahun 38, kalah lagi dalam pemilihan sebagai speaker, bagian dari Senat di Amerika. Tahun 40, kalah lagi sebagai elektor, pemilih, kalah lagi. Tahun 43, coba masuk kongres, kalah lagi dalam keanggotaan kongres. Jadi tahun 35 kekasihnya mati, 36 nervous breakdown, 38 kalah, tahun 40 kalah, tahun 43 kalah. Dari tahun 35 sampai tahun 46 dibutuhkan waktu 11 tahun, dia baru berhasil lagi dipilih jadi anggota kongres. Hanya 2 tahun, tahun 48 kalah lagi di kongres. Orang bilang nggak becus lu, kalah lagi. Tahun 55 kalah di Senat, kalah lagi. Tahun 56 nyalonkan jadi wakil presiden, kalah lagi. Tahun 58 kalah di Senat, tahun 60 jadi presiden Amerika. Dan orang ini yang menghapuskan perbudakan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Sampai terjadi perang saudara di Amerika Utara Selatan, karena statement dia menghapuskan perbudakan oleh kulit putih kepada kulit berwarna, kulit hitam pada waktu itu. Orang ini, lihat akan sejarahnya, yang merah itu semua gagal, yang hijau 3 ini
dia berhasil. Sampai saat matinya, dia mati sebagai presiden dari Amerika Serikat. Di Washington DC ada patungnya gede sekali, kira-kira dari ujung ini sampai ujung sana, gede, duduk menghadap ke tugu kemerdekaan, duduk dengan gagah sekali. Dan semua orang ketika berkunjung ke sana, semua turis foto dan lihat Abraham Lincoln duduk dengan tegar sekali. Dari orang yang gagal, kekasihnya mati, nervous breakdown, kalah. Dan akhirnya orang seperti ini jadi presiden Amerika Serikat. Kalau kita gimana? Pemilihan, kalah. Coba lagi, kalah. Coba lagi, kalah. SJ jatahku, sial memang. Bye, tinggal pergi. Kira-kira begitu, saudara. Lihat. Ini orang Kristen sungguh-sungguh. Ini orang Kristen sungguh-sungguh, saudara. Dan saya berkata seharusnya kita begini. Tough, saudara. Ulet. Kena apa sih? Yang model begitu, engkau tidak akan pernah diberkati. Karena orang itu akan dilingkupi ketakutan. Ingat, dalam ketakutan ada penghukuman, torment, ada siksaan. Tersiksa hidupmu pasti. Bukan cuma jiwamu, fisikmu juga akan tersiksa. Dokter Yandi tadi berkata, orang yang stres, orang yang ketakutan itu kena stres, kena penyakit darah tinggi, kena jantungnya, fisiknya akan kena. Pasti, saudara. Tapi lihat orang yang berjuang terus untuk ke depan. Dia berkali-kali gagal. Sampai puncak hidupnya. Dia presiden Amerika Serikat. Dan ini orang yang menghapuskan perbudakan di Amerika. Sampai perang saudara. Matinya pun dibunuh oleh musuhnya. Karena dianggap berbahaya sekali. Tapi saya mau katakan, sejarah hidupnya menunjukkan. Dia orang yang tough. Dan dia orang yang ulet. Anda mau jadi orang hebat, memiliki keuletan yang sama. Jangan punya mental budak dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, pasal yang ke-6 dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Disampaikannya firman pesan Tuhan. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Nggak mau dengar mereka. Allah berkata-kata, mereka tidak mau dengar. Kenapa? Karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Kata putus asa, bahasa Inggrisnya anguish in spirit. Rohnya menderita, rohnya sengsara. Coba buka Amsal 15 ayat yang ke-13. Kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bahasa Inggrisnya berbunyi, by sorrow of heart, dengan penderitaan di dalam hati, the spirit is broken. Roh kita ini jadi rusak, jadi hancur, dan tidak berdaya. Amsal 18 ayat yang ke-14. Saya sudah sampaikan dalam doa malam yang lalu, saya mau ulang buat saudara. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amplified berkata, the strong spirit of a man sustain him in bodily pain or trouble. Kalau roh orang itu kuat, akan membuat dia sanggup bertahan terhadap penderitaan secara fisik dalam tubuhnya, atau ketika kesulitan, trouble datang. But a weak and broken spirit, tapi roh yang hancur dan lemah, who can raise up or bear? Siapa yang bisa membangkitkan atau menanggungnya? Kalau roh kita lemah, itu akan membuat kita tidak sanggup menahan akan penderitaan dan masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada kemuliaan yang tanpa harga yang kita harus bayar. Tidak ada kemuliaan yang gratis, semua harus kita bayar harganya. Kalau engkau ingin berkat Tuhan, ingin anugerah Allah, bayar harganya. Tidak ada barang gratis, hanya para budak yang minta barang gratis. Nah, kita harus tanggung sesuatu, tapi kalau rohmu hancur, rohmu lemah, siapa yang nanggung kita? Nah, roh kita bisa hancur karena apa? Karena hati kita menderita. Penderitaan oleh karena apa? Karena perbudakan, ikatan perbudakan yang ada.
Dan kalau roh kita sudah hancur, saya mau katakan itu akan menghancurkan juga seluruh kehidupan kita. Tadi pagi saya cerita konyol, saya mau ulang lagi ya, buat beberapa Anda yang belum mendengar. Yang sudah jangan tertawa dulu saudara, nanti bersama-sama tertawanya. Ini lelucon yang menurut saya cerita sebenarnya, tapi lelucon sedikit intelek. Jadi kalau Anda nggak bisa tertawa itu berarti kurang mencapai tingkat itu. Saya harap semua bisa tertawa nih saudara. Jadi ceritanya begini saudara. Ketika itu sudah tahun-tahun lama sekali ya. Ada peperangan antara satu kerajaan negara di Eropa dengan pemerintah Turki. Ketika itu belum pecah perang dan sudah tegang di perbatasan, lalu ada seorang komandan yang memimpin akan beberapa orang pasukannya yang masih muda-muda. Dan ketika makin tegang keadaan, perang akan meletus sewaktu-waktu. Si komandan ini tahu bagaimana cara mendorong semangat dari anak buahnya. Lalu kemudian dia membakar semangat anak buahnya. Dia coba beranikan diri mereka. Dia coba dorong semangat mereka. Jangan takut mati. Nah ini karena ini orang Kristen, sebisa-bisanya ngomong berkaitan dengan Tuhan, saudara. Terus dia ngomong begini. Kamu saya beritahu, jangan takut mati. Jangan takut dalam peperangan. Orang yang mati, kalau kita mati hari ini, pada waktu itu musim salju, dingin sekali. Mereka berkata, kalau kamu mati hari ini, dengar, itu enggak apa-apa. Karena mati hari ini sama dengan kamu akan dijamu satu mangkok sup hangat oleh Yesus di Taman Firdaus, katanya. Itu musim dingin, jadi mereka membayangkannya makanan yang hangat. Dan dia berkata, kalau kamu mati dalam peperangan, kamu kan orang Kristen, jangan khawatir. Begitu mati langsung kamu disambut Yesus, kamu dijamu satu mangkok sup hangat dan makan bersama dengan Yesus. Wah, semangat tinggi saudaraku. Ini sup hangat sama Yesus di Firdaus. Wah, itu enaknya kayak apa saudara? Sudah dingin-dingin, ingat sup hangat. Makanya di mana? Bukan di pertempuran, di Firdaus. Bersama siapa? Yesus. Wah, sudah topnya dunia, saudara. Mereka bilang, wah iya betul. Jangan takut mati. Mati beneran. Sup hangat bersama Yesus di Firdaus, katanya. Nah, ketika itu akhirnya meletus peperangan. Dan betul, ketika perang berkecamuk, rupanya Turki lebih kuat. Dan negara barat ini mulai mundur. Dan mereka mulai melihat bahwa beberapa teman mereka mulai berguguran. Waktu lihat yang mati satu, mereka bilang, wah sudah dapat sup hangat dia. Gitu. Si A mati lagi, wah sup hangat dengan Yesus di Firdaus. Mereka mundur terus, tapi itu perang makin hebat, makin menggila. Dan makin banyak yang mati. Nah waktu hari itu keadaan begitu luar biasa, bom meledak, peluru berdesingan. Mereka makin ngeri, akhirnya komandan yang ngerti teori bagaimana membangkitkan semangat orang lain ini, akhirnya ngerti, waduh ini kita kalah. Dan dia lihat dia makin takut, makin ngeri dengan keadaannya. Begitu ketakutan menguasai dia lari, dia meninggalkan pertempuran. Beberapa anak buahnya lihat komandannya lari, dongkolnya luar biasa. Katanya sup hangat, kok dia lari? Tapi karena komandannya lari, mereka juga ikut lari sama-sama. Nah waktu mereka lari, beberapa anak buahnya sudah mangkel sekali, dongkolnya luar biasa. Tanya sama komandan, komandan kenapa lari? Hah, kenapa lari? Ya, harus lari. Apa komandan gak suka sup hangat hari ini? Tidak mau sup hangat katanya. Komandannya sambil lari bilang, enggak, aku puasa hari ini katanya. Langsung mereka lari lagi. Anda tahu yang saya ceritakan ini? Anda boleh ngerti teori lah. Apa kejadian sampai wahyu ngotok di luar kepala. Anda boleh orang yang jagoan menyampaikan firman Tuhan, jagoan dorong semangat orang, Anda boleh jagoan ngerti setiap kalimat, bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahasa Aramiknya, Anda bisa ngerti, Anda bisa putar firman Tuhan semau saudara. Tapi kalau ketakutan menguasai kita, perbudakan menguasai kita, dan kemudian roh kita yang kena karena itu, hancur di dalam, lemah dan patah. Semua teori yang engkau sampaikan lenyap dalam sekejap. Prakteknya 0, saudara. Dan ini yang banyak orang Kristen alami. Karena tekanan,
Semua pengertian firman Tuhan dalam hidupnya zero, kosong. Memang hebat kalau saya seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu, saya baca sebuah buku, saudara. Dan buku tentang doa. Penulisnya berkata begini, sebagian dari para penceramah doa adalah orang yang tidak pernah berdoa sendiri sebetulnya. Kurang sembahyang malah. Lah kok bisa ya teori. Hancur dalamnya. Gak berdaya. Ketika fakta, kenyataan hidup harus dihadapi, kita gak sanggup lagi menghadapi itu. Kenapa? Karena dalamnya hancur. Jadi semua pengetahuannya ini akan membuat kita jadi munafik dan orang Farisi. Dan itu yang Allah muak dengan orang seperti ini. Ngerti saudara? Dan makanya berkat Tuhan tidak bisa diterima karena keterikatan dengan masa lalu kita begitu kuat. Dan tidak pernah bisa membuat kita dimerdekakan. Yang terakhir, bagaimana ciri orang yang merdeka? Saya mau tunjukkan sebuah cerita dan sebuah kisah yang penting sekali. Mari buka Yosua pasal yang ke-14. Kitab Yosua pasal yang ke-14. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6. Yosua pasal 14, mulai ayat yang ke-6. Ini cerita yang luar biasa, judulnya Kaleb mendapat Hebron. Alkitab berkata demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat itu. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bayangin, Opa Kaleb, saudara, 85 tahun yang diminta Kiryat Arba. Arba itu raksasa yang paling besar di antara raksasa yang lain. Tetap dia berkata, aku minta Kiryat Arba. Yosua dan Kaleb, Alkitab berkata, roh yang ada pada mereka beda. Di mana bedanya? Bagaimana cirinya? Orang yang hidupnya betul-betul merdeka, tidak diperbudak oleh Mesir masa lampaunya, adalah orang yang mampu mengikut Tuhan dan bekerja buat Allah dan hidup di hadapan Dia dengan sepenuh hati. 4 kali dalam perikop ini diucapkan kalimat sungguh hati, sepenuh hati. Artinya itu kunci dari perikop ini. Ciri orang yang merdeka adalah dia orang yang segenap hati, saudara. Saya sharing beberapa teman di Jakarta. Mereka berkata begini, Pak, wah enak ya hamba-hamba Tuhan. Bisa punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan.
Saya bilang belum tentu. Loh mereka berkata, loh kenapa Pak? Kayak kami ini orang-orang kerja, harus kerja lembur, harus kerja keras. Waktu kami kurang buat Tuhan. Bagaimana mungkin kami bisa dekat dengan Tuhan? Kan kalau hamba-hamba Tuhan itu sepenuh waktunya buat Tuhan. Mau doa berapa jam juga bisa. Saya berkata, saya mau ngomong begini, saya berkata, orang yang merdeka adalah orang-orang yang bisa sepenuh hati dengan Tuhan. Sekalipun engkau nganggur dan tidak punya kerjaan, nggak usah ngomong hamba Tuhan, sekalipun engkau nganggur dan tidak punya kerjaan, kalau engkau terikat dengan Mesir masa lampaumu, orang itu toh tidak bisa sepenuh hati dengan Tuhan. Doa juga asal-asalan, belajar firman Tuhan ya asal-asalan, mau pelayanan ya asal-asalan, kerja dunia juga asal-asalan. Tapi saya perhatikan, sekalipun orang itu sibuknya seperti apa, kalau dia free, dia merdeka, dengan Tuhan juga sepenuh hati. Saya jumpai beberapa teman di Jakarta, kerja begitu sibuk dari pagi sampai malam baru pulang. Lalu mereka buat apa? Malam itu mereka habiskan dengan Tuhan. Tidur hanya 5 jam mungkin, 1 hari. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan lagi. Lalu kerja sepanjang hari. Pulang, cari Tuhan lagi, tidur, kerja lagi. Dia habiskan waktunya. Itu akan kentara dengan apa yang dia kerjakan setiap hari dalam hidupnya. Kalau orang itu malas-malesan, nggak ada inisiatif, tidak mau kerja, nggak mau mikir yang berat, nggak mau berupaya dengan segala yang dia punya, yang Allah berikan dalam hidupnya, orang itu terikat. Perhatikan Alkitab berkata, yang punya banyak malah diberi, yang malas-malesan punya sedikit, yang ada padanya diambil. Itu hukum Tuhan, jangan lupa itu. Yang punya 5 talenta jadi 10, yang 1 diambil diberikan kepada yang punya 10. Makin besar engkau bisa mencapai, makin banyak engkau diberi. Nah orang Kristen kalau hanya malas-malesan, gak pernah mau berusaha, gak berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apa yang harus aku berikan buat engkau, kerja sepenuh hati kita, orang itu orang yang terikat. Engkau boleh jadi pendeta atau kerja dengan orang dunia atau kerja apapun juga akan kentara dari hidupmu. Pasti saudara. Saya tidak berkata semua orang yang kerja keras adalah orang yang merdeka. Tidak, ada orang yang kerjanya ngoyo dengan kekuatan sendiri. Tapi semua orang yang merdeka pasti orang yang mau kerja keras saudara. Yang tidak akan pernah bisa membuat waktunya ini nganggur dan terbuang dengan sia-sia. Pasti. Tidak semua orang kerja keras orang merdeka. Tapi orang yang merdeka di dalam Tuhan adalah orang yang tidak pernah kenal rasa lelah. Dia habiskan seluruh waktunya buat Tuhan karena dia cinta kepada Allahnya. Tapi orang yang terikat tidak pernah bisa. Coba suruh kerja dengan dunia juga akan malas-malasan. Cutinya paling banyak. Izin terus. Dengan berbagai alasan. Itu merugikan perusahaan. Kasih peringatan kalau perlu, pecat kalau perlu saudara. Belalang pelahap itu, makan gaji buta. Ya, saya berkata begitu. Orang Kristen mesti kerja segenap hati kita. Kalau engkau merdeka, engkau kerja segenap hati. Beri yang terbaik yang engkau bisa untuk Allahmu, untuk bosmu, kerjakan yang terbaik. Kenapa kita mesti jadi orang nomor 2, nomor 3? Kenapa? Karena terikat, saudara. Kalau kepribadian kita terikat dengan Mesir masa lampau kita, engkau gak bisa merdeka. Dan orang yang tidak merdeka tidak akan pernah bisa seperti Kaleb. Allah berkata rohnya lain, betul. Umur 85 tahun dia berkata, aku minta Kiryat Arba. Dan Yosua tidak komentar, dia tahu siapa sahabatnya. Dia minta raksasa paling besar makananku. Dia gak berkata, Yosua ganti dong, beri aku tanah yang isinya orang cebol aja supaya gampang ngalahkannya. No. Dia cari Kiryat Arba, raksasa paling gede yang aku mau. Seperti yang Allah janjikan, aku mau itu. Enggak di-korting, saudara. Enggak di-reduce, enggak dikurangi. Enggak cari orang cebol. Dia cari raksasa paling gede. Kenapa? Sepenuh hati aku ikut Tuhan. Aku suruh ngintai sepenuh hati. Aku kerja, aku perang sepenuh hati. Kuat orang seperti ini. Dan Allah akan menghargai orang seperti ini. Ngerti, saudara? Saya mau katakan sekali lagi, kalau hidupmu terikat,
bisnismu akan kacau, kerjaanmu akan kacau. Orang melihat nggak ada perubahan apapun pada orang ini, tidak akan menghasilkan apapun dari hidupnya. Blessing Tuhan berkurang. Ayat yang terakhir, sebelum yang terakhir, Roma pasal 8. Saya tunjukkan ini buat saudara. Tadi pagi Pak Royandi bacakan ini, saya belum sempat tuliskan di situ. Roma 8 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat, perbudakan itu membuat kita ketakutan. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Semua memang ada resiko secara manusia. Tapi di hadapan Tuhan kau akan tahu bahwa Allah yang berperang buat kita. Amin, saudaraku. Nah, ayat yang terakhir. Teman-teman yang bisnis, yang kerja, dengar baik-baik. Ini ayat penting buat saudara. Kerjakan, saudara akan menggenapi ini. Amsal 22 ayat 29. Ini ciri orang yang merdeka, ciri orang yang free, ciri orang yang bebas. Ini yang dikerjakan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya ulang lagi. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Anda lihat bahasa Inggrisnya, saya tunjukkan ada 3 terjemahan yang bagus sekali. Yang teman-teman yang punya bisnis dengar baik-baik. Seest thou a man diligent in his business? Bahasa Indonesianya cakap, bahasa Inggrisnya diligent, rajin dalam bisnisnya. Ini orang yang merdeka, rajin. Nanti kerja nggak korupsi waktu, rajin. Rajin betul. Yang kedua, have you seen a man who is expert in his business? Di samping rajin, dia juga cakap, ahli, expert dalam bisnisnya. Segenap hati. Hanya orang yang segenap hati akan rajin. Dan segenap hati mesti expert. Pasti saudara, nggak mungkin tidak. Dokter mau spesialis harus rajin. Kerajinannya akan membuat dia expert. Kalau nggak pernah praktek, nggak tahu penyakit yang sebenarnya, mau spesialis apa, saudara? Dokter Yohandi saya tanya tadi, spesialis bedah ginjal, sedang studi dia ambil spesialisasi. Yang ketiga, you see, some men sharp at business, tajam dalam bisnisnya. Orang yang cakap artinya orang itu diligent, rajin, expert, ahli, dan tajam dalam bisnisnya. Bukan tumpul. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang segenap hati bersama dengan Tuhan. Amin. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang bebas dari Mesir masa lampaunya. Saya seringkali berkata pada beberapa teman, saya berkata, saya belajar akan prinsip ini. Mau pelayanan, segenap hati, saudara. Nanti saya mau tambahkan satu pengumuman penting buat saudara, mencari tenaga pelayanan. Mau segenap hati. Jangan apa yang saya suka, ini membosankan, saya tinggal. No. Ketika saya aktif dalam pelayanan, dulu dalam kepanitiaan kerjaan saya dekorasi. Ya, Helmi, kerjaan saya dekorasi. Kalau ada retreat, kerjaan saya panitia bagian keamanan. Karena badannya paling besar, saudara. Jadi panitia bagian keamanan. Make sure, meyakinkan panitia yang lain bahwa laki tetap di kamar laki, perempuan di kamar perempuan. Modalnya baterai. Tengah malam ronda. Itu kalau retreat, saudara. Kerjaan saya begitu. Saya dari nol, dan saya berkata saya segenap hati. Saya masih ingat, satu kali saya diundang di Surabaya, oleh teman saya dimasukkan ke persekutuan doa yang kecil-kecil. Isinya 10-15 orang. Pertama kali saya keluar, mulai pelayanan sebelum menikah, kecil sekali, nggak ada artinya secara manusia.
Saya bilang, Tuhan, saya mulai dari kecil ini segenap hati saya. Tiba-tiba satu di antaranya saya diundang oleh seorang hamba Tuhan. Dia punya kelompok Bible study, isi 10 orang. Cuma pakai kursi, melingkar 10 orang, nggak banyak. Kasih papan tulis. Dan dia ngomong sama saya, tolong beritakan firman Tuhan. Saya dari dulu sudah belajar banyak buku saya baca dan saya belajar, saya study firman. Saya kutip beberapa kata-kata asing dalam bahasa Yunani ataupun Ibrani. Saudara tahu apa yang hamba Tuhan ini buat? Dia dengar saya ngajar begitu, dia masuk ke dalam. Dia ambil referensi Bible-nya, tebalnya segini. Dia cek apa yang saya katakan. Dibuka di depan saya. Dibuka di depan saya. Saya ini nggak pernah sekolah teologi ya, jadi saya baca buku aja, self study. Saya ngomong bahasa asing, saya tanggung jawab, saya nggak asal ngawur ngomong. Saya make sure beberapa kali bahwa itu benar. Nah, dia buka di depan saya, buku tebalnya segini. Dia buka, dia cari betul nggak itu? Dia ngomong gini artinya begini. Dia buka di depan saya ngomong, dia buka di depan saya. Saya selesai khotbah, dia doa, kebaktian selesai, dia undang saya. Dia tunjukkan, Anda berkata benar, lihat. Dia backup dengan apa yang dia punya. Ini benar sekali. Wih, leganya luar biasa. Saya dengar begitu, saya keder juga, saudara. Ini baru mulai, anak masih ingusan, bukain sama dia Alkitab begitu. Ketika saya menikah, seminggu kemudian dia undang saya diatur dalam pelayanan, saya disuruh bicara di Ghost Gate. Itu sudah kira-kira 2.000 orang pada waktu itu. Itu pertama kali, dan tanpa setahu saya, setiap kali dia ketemu dengan hamba Tuhan lain, dia berkata, undang Petrus Agung, undang Petrus Agung. Saya heran, sejak itu banyak orang tulis surat. Setelah saya cek, tahu dari mana? Dari hamba Tuhan ini. Bayangin. Kalau ketika saya berhadapan dengan kelompok kecil itu, saya bilang, seenaknya, saya ngomong seenaknya, saudara. Hari itu saya kehilangan apa yang sebetulnya sudah Tuhan buka di depan saya. Tanpa kita pernah bisa mengerti, ada barang-barang sepele di hadapan kita sebetulnya. Sepele sekali. Yang justru merupakan pintu untuk masuk ke alam yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Tapi orang yang terikat berkata, ini barang sepele lah. Saya mau yang besar. Saya bilang omong kosong, saudara. Alkitab berkata, kalau kamu bisa memberi minum seseorang, menjamu orang asing. Dia berkata, mungkin kamu jamu malaikat. Ya, orang asing yang kita nggak pernah kenal. Dijamu, Alkitab berkata, engkau bisa menjamu malaikat. Allah menguji hidup kita dengan hal kecil yang sepele. Bisa nggak segenap hati dikerjakan? Bisa, kalau engkau free, engkau merdeka, engkau bebas. Tapi kalau engkau terikat, tidak bisa segenap hati. Engkau berikan untuk itu. Padahal sebetulnya itu peluang untuk masuk ke tempat yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara. Saya berdoa setiap kita mulai malam hari ini berkata, Tuhan, bebaskan aku dari keterikatan Mesir masa lampauku, supaya aku merdeka, memberikan segenap hati apa yang Tuhan anugerahkan buat aku hari ini. Itu merupakan rahasia kita diberkati. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Genap hati dengan Engkau, Tuhan. Rajin, diligent, cakap. Kami dibangun dengan mentalitas kerajaan dan bukan mentalitas budak. Kalau kami rajin, cakap dan tajam, dunia akan melihat kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba berdoa, biar Roh-Mu menerangi akan hidup setiap kami, Tuhan. Engkau tunjukkan dan Tuhan berbicara kepada hati kami masing-masing. Adakah Mesir masa lalu kami yang mengikat kami? Malam ini kami minta Engkau lepaskan dari hidup kami, Engkau angkat dari hidup kami, ya Tuhan. Kami tidak mau diperbudak lagi. Kami ingin merdeka. Seperti Kaleb berkata, aku minta Kiryat Arba.
yang terbesar di antara para raksasa yang Tuhan janjikan buat aku. Aku minta bagianku. Ya Tuhan, hamba berdoa, siapkan jemaat-Mu terima berkat-Mu sepanjang tahun ini. Kami tahu dalam roh kami Engkau memberkati kami besar ya Tuhan. Tapi kami berdoa jangan sampai kami sia-siakan hadirat-Mu. Karena mentalitas budak yang masih mengikat kami, gantikan itu dengan mentalitas kerajaan-Mu sendiri.